Kebetulan kalau dari Dinas Pendidikan mereka sudah menguji coba untuk memilih beberapa sekolah di beberapa kelurahan. Oke, balik lagi Swakanians, kita lagi sama Kak Farah Safia. Halo, Mbak Teteh. Kak aja nggak apa-apa. Oh, kakak. Neng, Neng banget gitu. Neng banget, empok katanya ya kalau kata kita Betawi, empok bener. Mbak Farah Safia. Sebentar tinggal lagi pakai itu ya, baju adat Betawi. Iya, pakai kerudung kebancim sekalian. Kebancim. Nah, jadi Kak Farah Safia ini anggota DPRD DKI Jakarta ya. Di Komisi E. Kak, Komisi E itu apa aja sih Kak sebenarnya bidangnya? Bidang kesejahteraan meliputi urusan kesejahteraan seperti pendidikan, kesehatan, sosial, pemuda olahraga, perempuan dan anak, perpustakaan arsip, dan juga kebudayaan. Nice, berarti kan tadi ke highlight ya, salah satunya kita diskusiin tentang ke pendidikan. Nah, sekarang bulan Mei 2025 masuk ke isu pendidikan, ini menarik banget nih. Dan tadi Komisi E berbicara banyak tentang pendidikan, dan juga kita tahu semua bahwasannya anggaran DKI Jakarta itu besar sekali untuk pendidikan. Betul. Kalau kita ngomongin mandatory spending 20% dari jumlah APBD Jakarta yang luar biasa, kan harusnya spendingnya juga cukup besar. Nah, salah satu janji ya, visi misi Pak Gubernur Pramono Anung kemarin itu kan ada ngomongin tentang sekolah gratis dan swasta. Kita paham banget lah, karena kan di Jakarta mungkin kalau bikin sekolah negeri baru kayaknya jauh lebih costly ya, dan lebih susah kan ya effortnya. Jadi oh ya udah, kita menggratiskan aja nih sekolah swasta. Nah, sebenarnya gimana sih prosesnya sampai sekarang? Belum lagi kan sebelumnya Dinas Pendidikan juga ada bilang mau ada percobaan nih di beberapa sekolah di semester besok. Gimana Kak? Jadi soal sekolah swasta gratis ini sebenarnya MOU-nya sudah ada antara Dinas Pendidikan dan juga Komisi E yang sudah dijalankan dan sudah ditandatangani bersama di tahun periode lalu, di akhir periode 2019-2024. Harapannya dari situ kita ingin ada semacam PPDB bersama di mana sekolah-sekolah itu bisa juga membuka kesempatan buat anak-anak yang kurang mampu agar bisa, kalau mereka tidak punya kursi atau tidak mendapatkan space di sekolah negeri, itu bisa dialihkan ke sekolah swasta terdekat. Nah, harapannya dari sekolah swasta gratis itu bisa menampung adik-adik kita yang memang membutuhkan sekolah. Nah, sejauh ini memang untuk teknisnya seperti sekolah yang boleh, lalu siswa seperti dengan kriteria apa yang diperbolehkan untuk bisa memanfaatkan sekolah swasta gratis, apakah ini dibuka untuk umum gitu ya, tidak tanpa kriteria, itu sedang digodok. Ke depan ini kebetulan di DPRD kita sedang membentuk berbagai pansus, salah satunya juga pansus penyelenggaraan pendidikan. Nah, disitulah baru akan diperdalam substansi sekolah swasta gratis. Tapi intinya adalah kita melihat ada kebutuhan sekolah yang besar di DKI Jakarta, karena kita tahu sendiri masih menggunakan sistem zonasi, di mana ya selagi ada anak-anak kita membutuhkan sekolah di wilayah mereka tapi tidak bisa ditampung, otomatis kita harus memberikan jalan atau solusi lain untuk bisa tetap mereka bersekolah. Jadi insya Allah nih ya, kira-kira dalam waktu dekat lah ya, kita ekspektasi mulai ada percobaan dan semoga kedepannya bisa berjalan. Iya, insya Allah. Kebetulan kalau dari Dinas Pendidikan mereka sudah menguji coba untuk memilih beberapa sekolah di beberapa kelurahan. Aku waktu itu dapat listnya, cuma kebetulan nggak pegang sekarang. Di list itu memang ada beberapa sekolah swasta yang notabene ini tiernya tier B, tier C, yang masih dikategorikan affordable atau bisa dijangkau, itu yang akan menjadi salah satu sekolah menampung anak-anak kita, adik-adik kita gitu. Nah, ini menarik banget nih Kak. Kenapa? Salah satu perdebatan nih, kita ingat banget dah waktu zaman pilkada kemarin. Sekolah swasta mau digratisin yang kayak gimana? Emang sekolah tit yang di Pondok Indah itu bakal digratisin kan? Iya. Wow, bayarannya kan mahal banget. Benar. Kira-kira sebenarnya kriterianya akan seperti apa sih sekolah swasta yang digratiskan? Ya, sebenarnya kalau dilihat tanpa disadarin itu masih banyak sekali SMA, SMK dan juga SMP maupun SD swasta yang saat ini tuh menampung adik-adik kita yang berstatus atau memiliki KJP. Ada beberapa contoh juga di dapilku gitu, SMK salah satunya yang aku ingat itu SMK Syafiah di Bukit Duri. Dia sekolah swasta, SMK swasta, tapi dia menampung atau dia menerima
anak-anak murid yang menerima KJP. Jadi atau yang memiliki KJP. Nah, itu mereka bisa mendapatkan itu. Jadi diinventarisnya itu berdasarkan sekolah-sekolah yang sudah menerima siswa dengan KJP itu utamanya. Karena terlihat bahwa di situ ada kebutuhan, di situ ada supply juga bahwa lingkungannya membutuhkan sekolah. Jadi dilihat dari situ. Lalu juga dilihat dari status sosioekonomi pastinya kan, dari kriteria KJP atau juga dari sekolahnya sendiri seperti apa selama ini mereka menampung gitu. Dan kalau dikategorikan memang kita tidak lihat yang kelas A atau bakal sekolah swasta yang di internasional atau yang mahal-mahal, nggak mungkin dong. Masa kita itu kan berarti biaya per anaknya kan lebih besar dibandingkan kita menampung di sekolah-sekolah yang lain. Dan yang kedua juga kita membantu sebenarnya memastikan bahwa si sekolah-sekolah swasta yang tier B maupun tier C ini mendapatkan pemasukan yang sifatnya bisa dibilang bukan rutin ya, tapi lebih mengikat dari adanya adik-adik kita yang diterima di sekolah itu dengan kepastian dari kita juga dari pemerintah provinsi untuk bisa mereka bersekolah di sana. Ketik satu untuk bilang amin. Ya. Jadi sebenarnya ini menarik banget ya, karena masalah pendidikan itu walaupun udah ada mandatory spending 20% dari APBN sampai APBD dan lain-lain, tapi faktanya ternyata itu kan masih kurang. Dan kita senang banget ketika dengar Jakarta punya perhatian lebih terkait dengan pendidikan. Nah, karena kan salah satu masalahnya adalah contoh kursi sekolah anak-anak SD cukup, ketika SMP berkurang, SMA berkurang. Padahal kan seharusnya itu bukan penyisihan, tapi harus ada kursi lagi. Nah, kira-kira nih selain program penggratisan sekolah swasta nih Kak, tadi kan udah nyinggung juga KJP, kira-kira bakal ada apa lagi sih dari pemerintah DKI Jakarta untuk menopang, mensupport pendidikan dari warga Jakarta? Sebenarnya kalau kita soal membahas tentang pembangunan sekolah ya, sekarang ini tetap mengupayakan untuk menambah jumlah sekolah. Walaupun memang secara growth atau perkembangannya itu tidak secepat yang kita harapkan, karena pasti membangun sekolah membutuhkan cek lahan, kesiapan dari wilayahnya, lalu juga banyaklah asesmen yang harus dilakukan sampai akhirnya pembangunan dan bisa beroperasi. Kita juga lihat bahwa tadi dari sekolah swasta juga melihat potensi apakah mereka juga bisa diterima di sekolah-sekolah tersebut agar bisa membuka kesempatan buat sekolah-sekolah ini juga mendapatkan murid dan murid juga bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Yang ketiga memang ada beberapa pendidikan yang informal yang sedang banyak dijalankan juga dari Dinas Pendidikan maupun juga dari instansi lain, sehingga juga ada bentuk-bentuk kehadiran pemerintah untuk bisa menyediakan kualitas layanan pendidikan. Memang kita lihat sekarang ini masih jauh ya jumlahnya dengan kebutuhan kita. Bahkan kalau misalnya aku ke dapil lagi reses itu pasti keluhannya sama. Di beberapa wilayah di kecamatan tuh hanya cuma ada satu SMA negeri misalkan, atau di SMP-nya hanya terbatas 2-3 per kecamatan, sementara kebutuhannya besar. Jadi memang PR ke depan itu bagaimana nanti dari sekolah-sekolah yang dibangun itu juga tidak hanya mencakup misalkan dia bikin satu gedung yang lantainya sampai 6 atau 7. Sebenarnya kalau memang muat untuk kita gabungkan antara sekolah SD dan SMP itu juga sangat bisa gitu. Ke depan itu salah satu opsi yang juga sedang dikaji sama Dinas Pendidikan bersama juga kita di Komisi E. Ada sebutannya juga tuh untuk sekolah itu supaya lebih bisa menampung adik-adik kita untuk bersekolah. Jadi secara daya tampungnya dulu diperhatikan. Baru nanti setelah daya tampung pasti juga ada peningkatan kualitasnya. Karena kita tahu sendiri efek zonasi ini juga membuat kualitas pendidikan itu juga mungkin ada ketimpangan. Mungkin di beberapa sekolah yang selama ini unggul, mungkin dia secara peringkat sama atau naik atau malah turun. Begitu juga dengan wilayah-wilayah lain yang terdampak. Jadi kita juga harus melihat dari segi kualitas pendidikan itu sendiri di wilayah ini setelah bisa berhasil menampung, apakah dia bisa memberikan kualitas yang sama, pemerataan itu dulu sih sendiri. Gokil, sangat insightful. Ini gue seneng banget ya ngobrol sama Dewan yang sangat insightful dan tahu betul apa isu dan permasalahan yang ada di komisinya dan di dapilnya sebenarnya. Karena menarik banget.
Kak Farah kan dapil 8 Iya, ya. Di iya. Jakarta itu apa aja kecamatannya? Tebet, Tebet, Pancoran, Pancoran, Mampang, Mampang, Pasar Minggu, Jagakarsa. Jakarta. Mm-mm. Itu kan kecamatan yang kira-kira selama ini adalah kecamatan yang sangat culture. Sangat Kira-kira jaksel. sangat jaksel gitu kan. Eh. Misalkan kalau misalkan di dapil sebelahnya pesantren atau apa kan kadang-kadang kita kurang tahu ya. Tapi ternyata di dapil 8 yang sangat culture itu aja masih Kekurangan sekolah. kekurangan sekolah. Iya. Bagaimanapun nanti kita bisa bahas bahkan di dapil-dapil lain di Betul. daerah-daerah Jakarta lain yang lebih jauh. Iya, makanya sebenarnya balik lagi ke itu kuncinya di sistem zonasi ini kita juga akan melihat dan ngobrol mungkin dengan Kementerian Pendidikan gitu ya ke depan. Sekarang ini udah kebagi banyak nih kan. Aku belum hafal-hafal nih. Kemendikdasmen, ada Kemendikdas, udah Dasmen udah masuk. Kemendik apa lagi? Dikti Saintek ya kan. Jadi kita juga harus lihat mungkin dari Dasmen ya karena pendidikan dasar menengah. Kita juga pengen tahu nih apakah kebijakan zonasi ini akan dicabut atau dikaji ulang karena kemarin tuh sempat disinggung sebenarnya sama Wapres kan, Wapres Gibran ketika ketemu sama Komisi 10 sama Komisi 10 sama kementerian bahwa ini harus dikaji ulang efek zonasi ini. Belum kan lagi ada mau judul sekolah Garuda kayak gitu-gitu. Betul, sekolah rakyat. Ya. Sekolah Garuda itu menarik banget sih. Kita harus mengekstraksi bagaimanapun kan ada talenta-talenta unggul yang harus diprioritaskan juga untuk kemajuan bangsa. Betul. Tanpa meninggalkan yang lain ya. Nah, iya. Anyway, ini menarik banget ngomongin Jakarta, pendidikan, sekolah gratis. Gue lihat tuh yang di dekat stasiun Pasar Minggu tuh yang sekolahnya. Oh iya. Tapi belum jadi tuh kan? Itu jadi ada dua SD negeri di situ. Kebetulan gue baru datang yang di SD 11 ya, SD 11 Pejaten Timur tuh akhirnya sudah beroperasi. Tapi yang satu belum. Iya. Gue ngeliat ini gedung apaan tiba-tiba di Iya tinggi kan. Siapa gerangan mau bikin usaha di situ coba kan? Oh ternyata sekolah. Betul, ya. Nah itu salah satu bentuk sekolah yang baru direnovasi dan itu niatnya juga menampung lebih banyak anak-anak. Makanya kemarin kebetulan gue sempat ke sana. Sayangnya memang mereka itu guru dan juga siswa itu sudah hampir lebih dari 1 tahun mereka menampung ke SD di Jati Padang di satu kecamatan yang sama. Jadi mereka tuh urgent sekali untuk kembali lagi ke daerah sana karena sudah tidak enak lama menampung. Terus akhirnya kemarin minta izin untuk bisa menempatkan sementara sampai gedung itu diresmikan. Makanya kemarin tuh agak sedikit banyak ada juga ya, banyak juga keluh kesahnya dengan gedung baru karena ya gitu pembangunan ketika kita belum selesai tapi aduh ini harus dipakai nih saya. Bener, jadi kayak mereka ya udahlah it is what it is, life must go on, anak-anak kita perlu sekolah jadi habis lebaran mereka sekolah udah jalanin KBM-nya di sana. Nanti kita mungkin kayaknya perlu tinjau tuh sekolah. Boleh. Itu bisa jadi sekolah percontohan sih, terutama di daerah-daerah perkotaan yang cukup padat ya. Iya. Dan tanahnya mehong. Iya, sangat mehong. Bukan ini ya, tanahnya tanah Pemprov ya, bukan di tanah kita. Oke, next nih Kak. Tadi kan kita udah ngomongin SD sampai SMA. Nah, kira-kira support ada nggak sih dari SMA masuk ke kuliah buat anak-anak Jakarta? Nah, ini sebenarnya yang sudah dijalankan sejauh ini tuh memang yang aku lihat program unggulan itu memang masih di KJMU, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul. Nah, KJMU itu memang hadirnya sama seperti KJP. Kita pengen adik-adik kita untuk bisa melanjutkan pendidikan ke tingkatan yang lebih tinggi dan juga mengakomodir wilayah-wilayah Jakarta ini dengan beragam universitas yang layak dan memang mereka asli Jakarta juga anak-anaknya. Nah sejauh ini memang aku ngelihatnya memang ada ketimpangan sedikit nih dalam menyikapi yang wajib sekolah dari SD sampai SMA, bahkan nanti juga wajib sekolah dari PAUD gitu ya, dari 12+1 jadi nantinya akhirnya baru nanti di perguruan tinggi. Sejauh ini memang karena perguruan tinggi itu juga ranahnya lebih ke ranah pemerintah pusat ya, koordinasinya untuk perizinan dan lain-lain, sehingga mungkin dari Pemprov dan juga di Dinas Pendidikan belum terlalu ada advokasi khusus atau program khusus sih selain dari KJMU itu. Jadi selama ini memang koordinasinya hanya sebatas untuk bisa yang kita pelajari ya, itu memang sebatas untuk bisa tahu anak-anak kita yang berhak mendapatkan sesuai persyaratan di sekolah mana saja yang memang menerima KJMU itu. Ya berarti kita harap sih ya sebenarnya tingkat literasi kita kan juga bisa terdorong dengan banyaknya orang kuliah atau misalkan pendidikannya makin tinggi dan juga
Gue adalah orang yang percaya pendidikan itu bisa mengubah dunia gitu kan. Kalau kata Nelson Mandela, education is the most powerful weapon that you can use to change the world. Betul. Makanya pendidikan ini penting banget. Tapi ada salah satu eh, apa ya, unsur masyarakat yang suka ketinggalan, yaitu mereka-mereka, teman-teman kita, saudara-saudara kita yang membutuhkan sekolah inklusi. Ini emang nggak populis sih isunya ya. Betul. Karena kan gue kemarin lihat datanya itu sekitar cuma 15 ribuan siswa yang Membutuhkan ya. kurang lebih yang ada di Jakarta. Tapi tetap aja mereka manusia, tetap aja mereka juga harus Mendapatkan dipandang haknya. membutuhkan untuk memenuhi haknya. Nah, Jakarta nih dengan segala kehebatannya, gimana kira-kira memandang memenuhi kebutuhan untuk sekolah inklusi bagi kaum disabilitas? Jadi sejauh ini memang untuk menyatakan sebuah sekolah itu sekolah yang inklusif, itu memang harus ada penyediaan fasilitas yang menunjang buat anak-anak kita, adik-adik kita untuk bisa sekolah. Satu, harus ada guru pendamping yang memang dikhususkan ditempatkan di sana untuk bisa mengajar dan bisa menangani adik-adik kita dengan lebih atentif atau dengan caranya dan kebutuhannya. Yang kedua, kurikulumnya juga akan lebih dibedakan gitu. Mungkin standarnya sama, tapi adik-adik kita yang berkebutuhan khusus ini tidak selalunya bisa mengikuti standar yang telah ditetapkan oleh nasional atau pusat gitu ya. Misalkan mereka kebetulan adik sepupuku juga ada yang gitu berkebutuhan khusus, jadi dia harusnya sudah misalkan dengan usianya udah 12 tahun sudah masuk kelas 5 kelas 6 SD, tapi secara akademis gitu ya, secara IQ-nya atau mungkin kebutuhan dia baru sampai di kelas 3 sampai kelas 4 SD, jadi masih tertinggal untuk bisa mengejar standar yang ada. Lalu yang kedua, sebenarnya dari Pemprov DKI melalui Disdik juga sudah menyediakan berbagai sekolah, sebutannya ada di SLB, ada beberapa sekolah khusus yang memang didedikasikan untuk siswa yang berkebutuhan khusus. Tapi balik lagi kalau kita ngomongin sekolah inklusi, jadi ada pembedaan di situ. Nah, tapi aku melihatnya seperti ini, bahwa memang kalaupun sudah ada PKBM atau juga ada SLB yang memang khusus untuk adik-adik yang berkebutuhan, justru kita juga jadi bisa lebih konsentrasi terhadap kebutuhannya dari segi kurikulum, pendampingan, dan juga bentuk-bentuk kegiatan yang mereka bisa kerjakan gitu. Jadi kan kalau kita sekolah nggak cuma sekedar belajar, tapi ada kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang bisa dijalankan sehingga mereka juga bisa mendapatkan haknya. Tapi memang yang kita lagi dorong banget di Pansus Pendidikan, penyelenggaraan pendidikan itu untuk bisa memastikan sekolah yang lebih inklusif. Makanya tadi dari misalkan kita akan lihat dari data di tiap sekolah itu berapa sih jumlah anak-anak kita yang berkebutuhan, lalu di tingkatannya seperti apa saja rasionya, lalu guru yang seperti apa yang bisa disiapkan dengan biaya yang seperti apa. Jadi bisa lebih mendalami kebutuhannya juga terhadap mereka. Jadi nggak sekedar cuma nggak sekedar cuma title sekolah inklusi, tapi juga memang bisa menjawab tantangan itu sendiri, karena butuh ilmu yang khusus juga untuk bisa memberikan pendidikan buat mereka. Menarik nih, berarti arahnya selain ada SLB dan lain-lain dan tadi, berarti akan ada coba integrasi di sekolah-sekolah biasa dengan menginklusikan nih semua bisa masuk ke situ juga. Betul. Itu menarik banget. Ya kan, makanya jadi kita sangat mengawal dan harapannya juga dengan Perda Pendidikan yang insya Allah juga nanti segera rampung, itu juga bisa mencantumkan walaupun tidak spesifik secara teknis, tapi setidaknya kita ada dorongan advokasi bahwa kita mau nih di DKI Jakarta sekolah itu bisa inklusif terhadap semua golongan. Karena jujur banget nih, baru kali ini dengar konsep sekolah inklusi dari pemerintah lah bahkan secara umum kan. Kita selalu mendengar ngomongin sekolah untuk teman-teman yang adik-adik kita yang berkebutuhan khusus itu ada SLB dan lain-lain, tapi tidak pernah memasukkan konsep tentang sekolah inklusi yang benar-benar bisa terintegrasi dengan lingkungannya. Karena kan akhirnya salah satu permasalahan adik-adik kita yang berkebutuhan khusus tidak punya kemampuan bersosialisasi karena nggak punya kemampuan itu, dan kita sebagai masyarakat pada umumnya tidak punya kemampuan juga untuk bijak berkomunikasi dengan teman-teman kita, adik-adik kita yang berkebutuhan khusus. Betul. Ini menarik banget sih. Jadi warga Jakarta itu nantikan juga ya, bagi orang tua atau teman-teman yang punya saudara yang memiliki kebutuhan khusus,
semoga ini bisa jadi salah satu jawaban ya. Amin, insya Allah. Solusi juga buat adik-adik kita bisa mengenyam pendidikan yang baik juga. Betul. Karena semua punya hak yang sama. Betul. Gitu, ini keren banget. Nah nih Kak, ini terakhir nih Kak. Ya. Kita sering banget kayaknya ya, ada salah satu gubernur di Indonesia yang paling viral lah sedunia lah, pokoknya apa juga pakai viral gitu ya, ada yang ngerjain gitu. Yang dibilang gubernur konten bukan? Konon katanya begitu ya, tapi ya oke lah Iya. sebenarnya. Kemarin bahkan baru dia datengin orang punya anak 11. Oke. Terus istrinya lagi hamil kayak yang ke-12. Oh ya, makanya dia bilang yang suruh vasektomi. Iya. Dan lain-lain. Poinnya sebenarnya menurut gue bukan dia punya anak 12, tapi dia punya anak 12 dan ekonominya sulit. Betul. Masalahnya sebenarnya gitu. Tapi anyway, salah satu yang dia omongin juga terkait dengan anak-anak nakal dimasukin ke barak. Anak-anak nakal dimasukin ke barak. Ya jadi kayak di camping kan gitu ya. Di camping kan. Nah, kalau ini dibawa di Jakarta gimana menurut Kakak? Ya again another resource sih. Cuma memang biasanya ya praktis yang sudah dijalankan di Jakarta nih, misalkan kalau anak-anak kita sudah bisa mendapatkan hak KJP nih, mereka berhak. Tapi kalau mereka ketahuan nakal, merokok, atau juga kena misalkan mereka ikut tawuran, narkoba, pokoknya ada indikasi kekerasan dan hal-hal yang negatif ini, mereka bisa KJP dicabut. Jadi sekarang semudah itu, balik lagi kan ke ekonomi, akhirnya kan ibu-ibunya juga orang tuanya mesti maksudnya kayak benar-benar memantau lah, memberikan kebijakan dan kebijaksanaan juga kepada anak-anaknya bahwa apa yang dilakukan itu berdampak untuk keberlanjutan mereka dalam mengenyam pendidikan. Nggak tahu ya kalau ditaruh di kayak detachment camp gitu kayaknya agak sadis, tapi at the same time juga mungkin memberikan sedikit punishment ya, bahwa memang harus dididik. Tapi kan again kayaknya itu belum sesuatu yang common di Indonesia, dan kita kan bukan negara penganut sosialis ya, jadi kayaknya ada komunis mohon izin. Jadi kayaknya itu agak terlalu keras. Tapi mungkin kalau niatnya adalah untuk bisa mendisiplinkan, memang kan selama ini juga kembali lagi ke masing-masing orang tua, bagaimana cara mendisiplinkan di rumah maupun juga di sekolah pilihan mereka gitu. Ya, bingung juga ya. Mungkin teman-teman yang udah pengalaman ikut di boarding school atau mungkin di pondok asrama atau pondok gitu ya, mungkin yang lebih bisa sharing kali, justru apakah format-format seperti itu yang bisa dibawa ke Jakarta atau some sort seperti itu gitu. Tapi aku nggak mengadvokasikan bahwa ini beneran jadi atau beneran ada, tapi at least just to think about it aja sih. Ya, ini kan nggak bisa juga kita secara emosional bilang ini bandel harus dimasukin ke camp, gimana kan? Dan nggak ada jaminan juga keluarnya baik-baik saja atau tidak seperti yang kemarin gitu kan? Ya. Maksudnya kalau anak bandel dikumpulin jadi satu, jadi apa? Jadi kemungkinan makin jago bandelnya tuh kan, bisa jadi kan, mana tahu. Benar, malah jadi anarkis ya. Gue ketemu teman-teman gue nih jaringan anak bandel Jakarta. Bikin ini jadi geng mafia nanti jangan. Malah justru kalaupun emang mesti dibikin kayak gitu, kalau ada kurikulum yang tepat dan metode yang tepat juga, dan jangan sampai malah nakut-nakutin dulu nanti diapain gitu kan. Betul. Mungkin penanganannya lebih mirip ke pusat rehabilitasi kali ya. Jadi lebih ada pendekatan spiritualnya kah, atau mungkin dari mental, kultur yang dibangun di dalam tempatnya itu juga mungkin bisa diterapin sih. Tapi memang itu khusus ya, dan pasti butuh fokus, butuh resource yang lebih khusus juga. Karena kan kadang-kadang kita dalam menjalankan pemerintahan mungkin lebih populis, lebih generalis gitu, tapi kita lupa bahwa makin kesini tuh kebutuhan akan hal-hal yang lebih spesifik tuh lebih dibutuhkan lah gitu, makin banyak. Oke Dika, ini kayaknya udah cukup wrap up banget nih ngomongin tentang pendidikan. Terakhir Kak, dari Kak Farah. Ini kan bulan pendidikan, kira-kira pesan dari Kak Farah nih, anggota DPRD DKI Jakarta, untuk warga Jakarta spesifiknya dan warga Indonesia mungkin umumnya, kira-kira pesan-pesan buat tentang pendidikan tuh apa sih Kak? Zaman sekarang ketika kita mencari ilmu itu bisa datang dari berbagai cara. Aku pribadi memang percaya bahwa pendidikan itu membuka bukan cuma wawasan, membuka kita kepada dunia, tapi juga kita merubah nasib kita.
Jadi teruslah percaya bahwa pendidikan atau kita bisa memilih apa yang kita suka dalam dunia pendidikan itu untuk kita tekunin, untuk kita jadikan diri kita sebagai karakter dan individu yang bermanfaat, dan nantinya di kemudian hari juga kita bisa reap what we sow gitu. Jadi bisa mendapatkan manfaat dari ilmu, pengalaman yang kita dapatkan. Jadi pendidikan itu nggak cuma sekedar apa yang kita pelajari di sekolah, tapi pembelajaran kehidupan juga itu masuk dari pendidikan. Dan itu menjadi pembelajar itu adalah hal yang harus dilakukan sepanjang hayat. Mantap, memang insightful sekali ya. Jadi saya juga mendorong banyaknya Dewan Muda di seluruh parlemen di Indonesia ya. Amin, insya Allah ya 2029 ya, Faruk masuk ya. itu pesan sponsor gue sedikit banget kan. Tapi anyway, ini penting banget juga buat teman-teman. Kalau ada Dewan Muda tuh rasanya mungkin bisa lebih mudah untuk di reach out ya, bisa lewat Instagram dan lain-lain, dan punya isu yang mungkin mirip-mirip juga dengan kita. Betul. Jadi ini penting juga teman-teman anak muda untuk nantinya punya perwakilan juga anak-anak muda di DPRD di kota kabupaten kalian, di provinsi kalian, atau bahkan di nasional juga ya, yang kira-kira bisa membawa isu-isu yang relatable nih dengan anak-anak muda gitu, dan bukan cuma embel-embel muda doang. Betul. Gitu. Itu penting juga, kadang-kadang cuma judul aja muda. Betul. Ya kan? Kelakuan boomers ya. Siapa Nggak perlu disebut ya. Astagfirullahaladzim. Tolong yang itu deh. Bercanda. Berbahaya. Gitu. Jadi thank you banget Kak. Sama-sama Faruk, thank you so waktunya. much. Teman-teman Swaka bisa follow juga, kalau buat yang belum follow akunnya Kak Farah ya, bisa ditinjau juga kegiatan-kegiatannya DPRD DK Jakarta. Dan juga thank you banget buat semua yang nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Standar banget. Masih aja 2025 ya katanya. Thank you. Bye.